Untuk kedua kalinya serigala kenyang makan nuggets. Au, gila. Kenyang bro, kenyang asli. This pack of wolves is just built different this year, man. They were absolutely amazing. Gokil. Nova Boys, Jalen Brunson, Dante DiVincenzo, Josh Hart, bertiga tuh gokil tuh. Mengamankan game pertama di Madison Square Garden dan membawa New York Knicks unggul 1-0 atas Indiana Pacers. Kita juga akan prediksi game-game apa aja yang akan dimainkan besok di episode kali ini. Kita gas! Ngobrol NBA episode 129. Wah, gue masih amazed. Sekarang jam berapa sekarang? Jam 6 gue masih amazed sama apa yang baru saja gue saksikan tadi pagi. Hari ini ada 2 game. T-Wolves lawan Denver Nuggets 2-0. Kita akan bahas. Terus ada New York Knicks melawan Indiana Pacers. Seru juga tadi di MSG. Thriller juga tuh, seru, ketat sampai akhir. Knicks menang 121-117 1-0 buat New York Knicks. Kita bahas yang mana dulu ya? T-Wolves lawan Nuggets dulu kita bahas ya. By the way, gue kan tadi pagi gue bilang sama tim gue, guys tolong bukain link buat pre-order kaosnya Ant-Man lagi untuk batch kedua, karena gue nggak tahan tiap hari banyak sekali bermunculan fans Ant-Man yang baru yang nge-DM gue di IG bilang, bro tolong kemarin nggak kebagian, tolong. Oke. Akhirnya tadi gue udah bilang sama tim gue tolong dibukain lagi, tapi masuknya batch kedua, jadi nunggu antrian dulu, batch pertama selesai produksi minggu depan targetnya selesai, baru nanti dibikinin batch kedua. Mudah-mudahan nggak lama setelah itu, minggu depannya mungkin udah beres juga yang untuk batch kedua. Gila, fans T-Wolves dan Ant-Man baru terus bermunculan. Gokil, nggak apa-apa. Kalau mau teman-teman yang belum sempat pesan di batch pertama kemarin dan mau masuk di batch kedua yang baru aja ngefans sama Ant-Man, silahkan linknya nanti gue taruh di baris pertama ya. Di baris pertama deskripsi video ini nanti gue akan taruh link untuk pre-book kaosnya Ant-Man. Jangan lupa gue buka cuma sampai batch kedua ya. Batch kedua itu bukanya sampai besok hari Kamis. Besok hari Rabu, sampai Kamis. Libur kan tuh Kamis ya. Kamis libur, jadi kita akan buka sampai hari Kamis 2 kali 24 jam. Hari Kamis nanti kita akan close untuk batch kedua. Oke, segitu aja untuk informasi intermezzo sekilas. Oke, kita akan bahas langsung game antara T-Wolves dan Nuggets. Tadi gue pasang Nuggets, gue prediksi Nuggets, gue jeblos. Knicks lawan Pacers, gue prediksi Knicks tembus. Jadi hari ini prediksi untuk Menteng Thunder benar satu, salah satu, dan sejauh ini rekor gue 36 kali benar dan 16 kali salah. Aduh, udah mulai puyeng nih. Ya lumayan lah tapi. Banyak yang kena di Nuggets hari ini, tapi salut buat teman-teman yang mungkin 30% yang vote nge-pick T-Wolves buat bisa menang hari ini. Keren. Kita akan bahas games antara T-Wolves dulu kali ya. T-Wolves lawan Denver Nuggets. Gue masih ngos-ngosan ya nontonnya ya, karena gue udah belasan tahun mungkin gak pernah nonton pertandingan dimana gue menyaksikan dengan mata kepala gue sendiri ada tim yang bisa menjalankan defensive assignment secara solid sepanjang 48 menit. Gak 48 menit lah, 44 menit lah, karena sisa 4 menitnya tuh udah bendera putih, udah Nuggets udah bendera putih, jadi udah bench-benchnya semua yang main. 44 menit itu solid defense. Ketika gue memuji satu tim menang ya, misalnya kemarin-kemarin deh, let's say New York Knicks gitu ya. New York Knicks menang karena defense mereka itu bagus banget. Oke, kalau tadi apa yang gue nonton di game 2 tadi, itu udah nggak di kategori bagus banget, man. Itu udah di kategori amazing. Itu beyond amazing. Here's Aaron Gordon initiating the offense, taking the ball out of Jamal Murray's hands here because of the defense by McDaniels on him. Anderson trying to poke it away. Murray's got it. Shot clock at 4. Weaves inside. Jokic picked it up. Look at the congestion around him. A 24-second shot clock violation. Kangen banget gue nonton
tim yang bisa ngasih lihat permainan defense serapet itu, seaktif itu selama 44 menit. Itu mesti di drug test itu pemainnya Minnesota Timberwolves, man. Gila, benar-benar amaze. Itu kalau tadi menang itu udah sangat selayaknya itu menang. Karena ya kita tahu semua pasti agree kalau defense wins championship. Memang basket itu it's about getting buckets, tapi it's not just getting buckets. If you're not playing defense, you're not gonna win championship. Lu harus bener-bener kuatin fondasi defense lu dulu, baru nanti offense-nya pasti akan ngalir sendiri. Itu yang bener-bener tadi gue lihat dengan mata kepala gue sendiri. Itu adalah visualisasi dari apa yang orang-orang bilang bahwa defense wins championship. Itu bukan cuma perkataan, tapi Minnesota Timberwolves tadi bener-bener actionnya di lapangan itu menggambarkan hal itu. Man, gue mau kasih shout out, apresiasi. No, bukan buat Ant-Man, bukan buat Cat. Yang pertama adalah buat GM-nya T-Wolves. GM-nya T-Wolves itu musim lalu itu banyak sekali mendapatkan kritik karena mendatangkan Rudy Gobert. Ya, Rudy Gobert itu dianggap oleh analis dan pengamat dan fans penggemar NBA, ngapain nih Minnesota Timberwolves datengin Rudy Gobert? Itu paint areanya apa nggak penuh tuh? Apa nanti Ant-Man bakal nggak ada space buat bisa ngacak-ngacak ngedrive ke dalam karena di dalamnya ada Gobert? Bagaimana Gobert bisa coexist dengan Karl Anthony Towns dan lain-lain? Dipertanyakan sekali, di roasting beberapa kali. Gue sering lihat GM-nya dibilang bahwa itu keputusan yang sangat tidak tepat untuk mendatangkan Rudy Gobert di musim kemarin. Tapi gue rasa itu berbuah manis di musim keduanya Rudy Gobert. Walaupun tadi mereka menang tanpa Rudy Gobert karena istrinya baru lahiran ya. So congrats buat Rudy Gobert, by the way. Minnesota Timberwolves ini ya gue mau kasih apresiasi sih buat GM ya. GM yang selama setahun kemarin banyak mendapatkan kritikan, tapi sekarang dia udah bisa duduk anteng tadi di kursi penonton. Dia mungkin dalam hati mikir kan, lo lihat sekarang tuh eksperimen gue, makanya jangan buru-buru ngejudge, jangan cuma 1 tahun doang dijudge, lihat tuh tahun berikutnya, which is musim ini. Gue rasa semua pemain-pemain Timberwolves itu energinya beda. They're playing in a different level, chemistry-nya beda. Dan setelah GM, gue mau kasih shout out buat head coach Chris Finch. Kenapa gue mau kasih shout out buat Chris Finch? Bagaimana Minnesota Timberwolves bisa menjadi the best defensive team di NBA itu banyak sekali faktor dari seorang Chris Finch. Gimana dia nge-treat semua pemain-pemainnya layaknya seperti teman, nggak terlalu ngatur atau benar-benar jadi otoriter gitu ya. Benar-benar dia openly terbuka sama semua pemain-pemain Minnesota Timberwolves bahwa lu udah gede, lu harus tahu mana yang boleh, mana yang enggak, dan ketika lu salah lu harus mau tanggung jawab. Dan itu benar-benar ditanamkan sama semua pemain-pemain Minnesota Timberwolves dari hari pertama. Dari since day one, mereka percaya satu sama lain, mereka mau bertanggung jawab, mereka happy bermain dengan satu sama lain. Culture itu yang berusaha dibentuk sama Chris Finch. Chris Finch tuh kalau nggak salah ini musim keberapa dia ya? Keempat kalau nggak salah. Jadi selain membentuk sebuah culture, dia juga tahu bahwa fondasi tim ini tuh sudah kuat. Fondasi offense-nya, dia percaya sekali sama Anthony Edwards. Dia tahu bahwa fondasi defense-nya juga udah kuat. Ya, jadi itu semua apa yang teman-teman lihat dengan Minnesota Timberwolves sekarang ini, detik ini, itu memang sudah mereka persiapkan benar-benar dari sebelum musim ini mulai. Dan itu kayak tadi gue bahas tentang GM-nya, itu udah disusun dari musim lalu sebenarnya dengan datangnya Rudy Gobert. Oke. Kalau berbicara tentang game tadi, gue nggak mau berbicara tentang betapa jagonya Ant-Man. Kalau setiap episode saya memuja-muja Ant-Man,
agak lebay nantinya. Kita udah tahu dia jago banget. Bagi ada sebagian teman-teman kita yang masih tidak percaya, silahkan terus tidak percaya, nggak apa-apa. Kita masih menunggu Ant-Man bermain jelek supaya si orang-orang yang masih tidak percaya nanti bakal komen tuh. Segitu doang Ant-Man. Tapi sejauh ini Ant-Man masih membungkam semua haters. Jadi kita tidak perlu lama-lama membahas tentang Ant-Man. Tadi dia jago sekali. Dia melakukan he did the shrug, the Jordan shrug. He was cooking all the defenders. Semua yang jaga dia, he cook everybody. Defensively, you contest and you get the long rebound. They were number 1 in defensive rating in the regular season. Number 1 in fewest points allowed. Anderson tries inside and puts it up and through. It was Edwards who got it. Anthony. He was so good. Ant-Man was so good. Selain dari Ant-Man dan Cat dan Nasrid of course, ada 2 pemain ya. Ada 2 pemain yang gue mau kasih shout out. Yang pertama adalah, sambil gue izinkan saya membuka box score karena gue mau lihat statistiknya. Oke. Orang ini adalah Jaden McDaniels. Kenapa gue pengen kasih apresiasi buat Jaden McDaniels? Karena di 2 game pertamanya melawan Denver Nuggets, di game pertama kemarin dia nggak ngepoint sama sekali. Ya, dia nggak ngepoint sama sekali. Di game tadi dia hanya 5 poin. Jadi kontribusinya di poin itu hanya 5 poin di 2 pertandingan. Tapi kita coba lihat plus minusnya ya, plus minusnya. Di game tadi dia plus 26, tertinggi di tim. Kita coba mundurin ke game pertama. Game pertama Jaden McDaniels itu mana dia? Bentar. Jaden McDaniels itu plus 14. Jadi di total dia di 2 game pertama ini sudah plus 40. Jaden McDaniels itu plus 40, man. Gokil. Mike Conley juga sama. Mike Conley juga veteran gitu. Napasnya dan effortnya defense itu gokil loh. Ajaib, man. Tapi Jaden McDaniels, gue ngerasa sejago-jagonya Ant-Man, sejago-jagonya Cat, kalau nggak ada Jaden McDaniels di 2 game pertama ini, nggak menang itu T-Wolves, nggak menang. Asli, Jaden McDaniels itu benar-benar ada di mana-mana. Dia full court press, dia jaga full court, dia jaga half court, dia rotate, dia switching, dia rebound, dia blocking shots. Gila, Jaden McDaniels is everywhere. Jadi itu nggak kelihatan di box score, memang nggak kelihatan. Statistiknya kemarin nggak ngepoint, tadi cuma 5 poin. Jadi kalau teman-teman yang ngebacain statistik itu pasti mungkin melihat ya, apaan sih Jaden McDaniels nih. Game pertama shootingnya 0 dari 7, nggak ada yang masuk. Di game tadi shootingnya juga cuma 5 poin gitu. Tapi hal-hal yang dia lakukan di lapangan yang tidak terlihat di angka-angka ini, itu impactnya besar sekali loh. Impactnya sangat-sangat besar sekali. So, musim lalu kan Jaden McDaniels gak main ya pas di playoff ya, yang dia nonjok tembok apa gimana terus tangannya broke his finger apa pokoknya dia gak main gitu. Gokil. Pemain yang kedua yang mau gue mention adalah Nickeil Alexander Walker. Itu jaga Jamal Murray udah cengengesan aja, dia udah ketawa-tawa, dia kayak tahu gitu Jamal Murray mau kemana. Jadi dia udah yang lu mau kesini kan, ayo lu mau kesini gue ikutin lo. Jaga Reggie Jackson juga sama, ayo lo mau kesini lo, gue ikutin lo. Gila, man. Kayak bener-bener scouting reportnya Minnesota Timberwolves tuh kayak udah bisa dijalankan sama pemain-pemain T-Wolves di lapangan dengan sangat-sangat baik sih menurut gue. Nasrid, ajaib Nasrid. Defense-nya ke Jokic. Dan yang gue appreciate dari Minnesota Timberwolves adalah terutama untuk Cat dan Nasrid, mereka bisa jaga Jokic one on one. Jadi straight up one on one. Jadi itu membuat Minnesota Timberwolves
tidak perlu melakukan double team ke Nikola Jokic karena mereka percaya Cat bisa jaga Jokic one on one, Naz Reid bisa jaga Jokic one on one. I mean, this is the very definition of one-on-one post defense here. A couple block shots, you use your body, chest to chest. Dan itu sangat menguntungkan sekali buat Minnesota Timberwolves ya. Dan pemainnya semua di depan tuh udah siap tuh, Nikhil, Jaden McDaniels, dalamnya udah siap, tambah Mike Conley misalnya. Ajaib man, Nikhil tuh tadi nggak cuma defense-nya, nggak cuma jadi point of attack defender doang, tapi dia hitting some corner threes. Itu berapa kali dia 3 point dari corner itu? 4 kali kalau nggak salah. Wow. Nuggets dibikin cuma bisa skor 80 poin. Itu penghinaan besar sih buat defending champ. Penghinaan besar man. Nggak nyangka sih gue. I know they're really good, the T-Wolves, tapi bisa segitunya main defense sih gokil man. Defending champion loh ini. Kalau lawan Phoenix Suns sih gue paham, lawan defending champion loh, 2 kali menang di Ball Arena loh, gokil. Gue percaya ya, tim yang bisa survive di babak playoffs itu harus punya 2. Yang pertama adalah mereka harus punya mental toughness. Itu udah pasti, karena pressure-nya di playoff beda, adjustment defense-nya juga beda, atmosfernya juga beda. Jadi kalau mereka nggak punya mental toughness, menurut gue mereka nggak bisa survive. Yang kedua, tim itu juga harus punya physical toughness. Kalau mereka cuma punya mental tapi main physicalnya juga lemes gitu ya, nggak akan bisa juga. Jadi kombinasi dari 2 itu, mental toughness dan juga physical toughness, itu yang diperlihatkan sama Minnesota Timberwolves sih sebenarnya. Lu main defense kayak begitu selama 44 menit, kalau lu nggak punya physical toughness, engap man. Engap lu main defense kayak gitu, gerak mulu itu. Tangannya aktif, kakinya gerak terus, itu benar-benar lari sana lari sini, itu semua nutup. Mereka harus ngecover area-areanya, itu benar-benar ketutup semua. Gue kemarin sebelum game kedua, gue bilang bahwa gue sangat-sangat looking forward dengan adjustment apa yang bakal dilakukan sama Mike Malone. Karena kemarin gue bahas juga di episode kemarin, karena kalau Denver Nuggets sampai ketinggalan 2-0, I think it's over. Ya never say never ya. Tetap Nuggets tetap punya banget kesempatan buat bisa membalikan keadaan dan mungkin bisa menang 2 game di target center, kita nggak tahu ya. Tapi dari sampel 2 game pertama ini, kalau tadi Nuggets bisa menang 1-1, itu mungkin lain cerita. Tapi dengan keadaan sekarang 2-0, dan Nuggets harus bisa menang 4 kali ngelawan defense kayak tadi begitu, ajaib man. Ya tapi jangan pernah bilang nggak mungkin. Tetap Denver masih punya kesempatan kok. Ini it's not over till it's over. Tapi dari 2 game ini, gue pengen lihat adanya perubahan tadi di game kedua dari pemain-pemain Nuggets. Tapi apapun adjustment yang dilakukan dan sudah direncanakan sama Mike Malone, tadi tidak terlihat sama sekali. Mungkin ada adjustment ya, tapi nggak bisa kelihatan adjustmentnya itu apa. Karena gue nggak merasa mereka bisa even bisa ngejalanin 1 play loh. Not even a single play. Ya mungkin playnya yang bisa jalan mulus itu bisa dihitung dengan jari. Ada lah pasti. Tapi most of the time gue nggak ngelihat Denver bisa ngejalanin play sama sekali gitu. Karena benar-benar udah Jamal Murray di blitz langsung di full court. Jokic di dalam udah muter sana muter sini, udah nggak bisa ngapa-ngapain man. I mean like they can't even run a play. Jadi adjustmentnya Mike Malone nggak kelihatan menurut gue, karena nggak benar-benar udah ditutup semuanya sama pemain-pemainnya Minnesota Timberwolves gitu. Jadi ya harus dilakukan adjustment lah buat game ketiga, karena kalau kalah lagi Nuggets di game ketiga nanti di target center, ya kelar deh. Menurut gue sih kelar ya. Ini masih 2-0, masih ada kesempatan lah. Tapi udah 3-0 bubar.
PR-nya banyak banget buat Denver Nuggets, tapi again gue nggak bisa kasih komplimen yang terlalu tinggi buat Minnesota Timberwolves karena gue percaya mereka sudah melakukan ini dari hari pertama di regular season, dan ketika orang-orang bilang bahwa di playoffs defense-nya Minnesota Timberwolves tidak akan terlalu kerasa ketika lawan Denver Nuggets, ya lu lihat sendiri deh tuh. Lu lihat sendiri aja deh. Jokic dibikin cuma berapa poin tadi? Jokic hari ini 32 poin mah di game pertama ya. Hari ini Jokic itu statistiknya cuma mana sih? 16 poin. Jamal Murray 8 poin. Shootingnya 3 dari 18. MPJ nggak bisa berfungsi dengan baik tanpa bola-bola yang enak. KCP nggak bisa ngapa-ngapain. Aaron Gordon tadi yang mungkin yang bisa ngasih poin yang lumayan konsisten tadi buat Denver Nuggets di awal-awal doang. Second half menurut gue udah bye-bye itu, udah nggak ada harapan, man. 50% aku kasih tembakannya T-Wolves dan Nuggets hanya 35%. Setiap shot, setiap tembakan selalu benar-benar di challenge, di contest, nggak ngasih space sama sekali. Ya itulah menurut gue review dari game kedua tadi. Gue gak akan pernah bisa prediksi apa yang akan terjadi di game ketiga dan game keempat, game kelima, game keenam. Apakah Nuggets akan di sweep atau tiba-tiba Nuggets berubah menjadi tim layaknya defending champion musim lalu dan bisa membalikan keadaan. Gue nggak tahu apa yang bakal terjadi di game-game ketiga dan keempat dan seterusnya. Tapi di game kedua tadi menurut gue Minnesota Timberwolves kalau mainnya kayak tadi, kalau bisa main kayak tadi, gue merasa nonton tim-tim lain udah kagak ada artinya, bro. Nonton even my own OKC Thunder itu udah bener-bener gak ada artinya. Mau lawan siapapun kalau mainnya kayak tadi, gila, asli gila. Ini mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan. Banyak yang tadi langsung komentar di Instagram gue bilang bahwa ya komen-komennya menarik sih, komen yang kayak baru kali ini dalam beberapa tahun terakhir ngelihat Nikola Jokic benar-benar jadi kayak pemain biasa. Baru tadi tuh. Ya bener sih, gue setuju sih sama komen itu. Tadi benar-benar Jokic kayak pemain biasa gitu. Dijaga Nasrid one on one. Gak gerak, man. Gerak sana sini di blok, gerak sana sini di blok. MPJ attack ke dalam di strip. Jamal Murray attack ke dalam di strip. Minnesota Timberwolves berapa kali dia challenge-nya successful tadi? 2 kali challenge sukses, dua-duanya sukses. Amazing. That was amazing. So amazing. Gue jadi nggak tahu mau ngomong apa lagi, man. Terlalu jago tadi Minnesota Timberwolves. Ya, Denver Nuggets bangun yuk. Ya, jangan di sweep dong. Masa defending champion di sweep? Jangan dong. Ayo dong, semangat dong. People said he was going to change the game. I think we're seeing an evolution of that now, a beginning of that now. Tony? Yeah. This kid does stuff you've never seen anybody do. It wows you. Back to Victor. New top 10. He leads all rookies in blocks, in steals, in scoring, and in rebounds. And I would ask, what else is there? The Rookie of the Year situation is over. It's something special. There's no doubt about that. Oke, lanjut kita ke game antara Indiana Pacers dan New York Knicks. Hari ini gue rasa Pacers melakukan perlawanan yang luar biasa dan mereka bahkan memegang kendali di sebagian besar pertandingan. Menurut gue pemain-pemain role player mereka kayak misalnya Obi Toppin, TJ McConnell, Aaron Nesmith, Andrew Nembhard. Menurut gue itu 4 itu mainnya bagus sekali di luar Siakam, Miles Turner, Hali. Menurut gue semua kontribusinya bagus banget dan game tadi menurut gue seru banget. Off the bench juga kontribusi dari pemain-pemain benchnya Indiana Pacers itu banyak sekali poinnya. Gue coba cek ya. Pacers itu hari ini poinnya dari bench 30 tambah 8 tambah 8 46 46 poin dari benchnya Pacers, sementara dari benchnya New York Knicks itu dari benchnya poinnya cuma 3. Jadi bench poinnya itu Pacers 46, Knicks itu 3, tapi Pacersnya masih kalah kan, ajaib.
Nova Boys. Gua kayaknya harus bikin kaosnya ya, Nova Boys ya. Asli ngefans loh gue sama mereka bertiga loh. Jalen Brunson kita tahu 4 game berturut-turut dia menjadi pemain pertama dalam sejarah NBA yang dalam 4 game berturut-turut di playoffs ya bisa poin di atas 40 dan asisnya di atas 5. Jalen Brunson tuh 4 game selalu di atas 40 poin, asisnya selalu di atas 5. Oke lah, Jalen Brunson gak perlu kita bahas lagi. Jalen Brunson is the guy in New York. Yang kedua tadi DiVincenzo mainnya juga bagus sekali. 3 poinnya tadi di terakhir juga clutch banget. Kicks it, DiVincenzo, 3-pointer, down it goes! Dante DiVincenzo puts the Knicks up 3! Dan di saat Knicks lagi stagnan, poin-poinnya itu DiVincenzo menurut gue step up banget tadi di momen-momen ketika New York lagi butuh poin, itu DiVincenzo always delivered tadi. Yang ketiga, another Nova Boys, Josh Hart. Kita harus appreciate pemain-pemain kayak Josh Hart. Semua tim pasti akan sangat beruntung punya pemain kayak Josh Hart. Dan dia tipikal pemain idaman yang selalu pasti bisa diandalkan sama coachnya, karena dia nggak cuma poin lah, tapi dia hasilnya luar biasa, energinya luar biasa, reboundnya luar biasa. Lu kalau lihat dari banyak sekali game-game New York Knicks itu Josh Hart itu leading reboundernya itu Josh Hart. Dia benar-benar fighting for rebound, 50-50 ball. Semua dia kejar, man. Josh Hart itu kita muji-muji Jalen Brunson dan lain-lain. Josh Hart itu kunci, man. Josh Hart itu ajaib, itu kunci. OG mainnya bagus, Isaiah Hartenstein. It's a total team effort menurut gue dari starternya New York Knicks ya. Starter ya, karena benchnya nggak ngapa-ngapain. Karena yang dieksploitasikan sama Coach Steve kan memang starternya. Biar bayar gajinya balik modal. Biar bayar gajinya nggak rugi. Jadi eksploitasi, mainnya semua 45 menit ke atas udah gas. Nggak usah benchnya nggak ngepoin, nggak apa-apa, cuma 3 poin nggak apa-apa, yang penting kita menang dengan starting 5-nya kita. Gila, men. Gila, lemes sih pemain-pemain New York Knicks, men. Josh Hart lagi-lagi tidak diganti. 48 menit main full, 48 menit tidak diganti. Jadi istirahatnya cuma pas lagi time out sama lagi half time. Josh Hart tuh ajaib, man. Josh Hart hari ini 24 points, 13 rebounds, 8 assist, 3 steal, 1 block. Aduh, kurang lengkap apa itu? Saudara-saudara? Gila. Tapi ngelihat dari perlawanan Indiana Pacers, ya mungkin series ini akan bisa panjang ya. Pasti akan ngasih perlawanan juga Pacers, walaupun lebih banyak yang memfavoritkan New York Knicks untuk bisa keluar menjadi sebagai pemenang dari series ini. Tapi Pacers gue yakin Siakam, Miles Turner, Hali mungkin secara poin dia harus lebih banyak ya kontribusi poinnya ya. Masa di game ini dia berapa sih? 6 poin loh. Dari starting 5 dia poinnya paling rendah, lu cuma 6 poin loh. Hali masa cuma ambil 6 kali tembakan Hali? Come on, man. Oke. Game kedua hari apa itu gue nggak tahu tuh. Oke, kita langsung prediksi game buat besok ya. Teman-teman yang mau ikutan prediksi langsung aja gas di kolom komentar prediksi kalian. Besok. Oke sih saya main. Oke, game pertama yang paling pagi dulu nih ada Cavs lawan Celtics. Celtics off-nya udah lumayan lama ya. Liburannya udah lumayan lama. Now get back to work. Karena perjalanan belum selesai dan tidak bisa menganggap remeh Cleveland Cavaliers tentunya. Tapi untuk di game pertama besok di TD Garden, gue percaya Celtics akan lebih fresh. Walaupun ada plus minus ya. Kalau nggak main kelamaan juga mungkin ritmenya jadi lumayan hilang karena istirahatnya kelamaan. Tapi I think they can still maintain the same energy dan juga ritmenya juga masih bisa di maintain. So gue percaya di game pertama besok cukup yakin Celtics akan bisa menang di game pertama besok. So untuk Cavs lawan Celtics, I pick the Celtics. Oke. Untuk Mavs lawan Thunder. Ini series yang pasti bakal seru. Luka against Shea, Kyrie, J-Dub, Chad,
Daniel Gafford, PJ Washington, dan pemain-pemain OKC yang lain, Lu Dort. Bakal seru sih, bakal seru. Pengalaman jelas menang pemain-pemainnya Mavs. Tapi gue berharap dari defense-nya OKC, defense-nya OKC lah yang menurut gue menjadi pembeda kemarin di series melawan Pelicans sehingga mereka bisa nge-sweep Pelicans. Tapi mau gue analisa bagaimanapun dari angle manapun, ya gue pasti akan tetap pilih OKC. Ini adalah prediksi yang mau nggak mau saya harus bias karena saya memang pengen OKC buat menang. Kalau saya mau nge-jinx, saya pilih Mavs, tapi nggak mau jangjing. Gue nggak percaya sama jangjing pokoknya. Gue udah, teman-teman pasti udah tahu juga, I pick di OKC. Sampai dengan game ke berapapun nanti di series ini, gue tidak akan memilih Mavs. Jadi dari sekarang gue udah kasih tahu, gue tidak akan memilih Mavs di series ini. Gue akan all out. Gue akan pilih OKC Thunder. Mau salah bener bodo amat, pokoknya saya pilih OKC Thunder. Game pertama besok di game kedua Mavs antara Mavs melawan OKC Thunder. Gue akan pilih OKC Thunder. Let's go my boys. Let's go. Kita tunjukkan kepada dunia. Udah diem deh. Nggak usah bacot deh. Udah main. Ayo main. Dah. Pokoknya good luck buat OKC Thunder. Good luck juga buat Dallas Mavericks. Mudah-mudahan akan menjadi series yang seru. Apapun hasilnya, mudah-mudahan gak ada yang cedera Mudah-mudahan gak ada yang cedera, men. Ini berlaku buat semua tim yang masih bertahan sampai sekarang di bawah playoff. Mudah-mudahan gak ada yang cedera. Itu Minnesota Timberwolves. Ant-Man jangan kenapa-napa. Ant-Man, ampun jangan kenapa-napa ya Ant-Man ya. Jaga diri baik-baik ya nak. Mudah-mudahan nih kayaknya bakal panjang nih kamu nih di playoff nih. Oke, segitu aja ya episode 129. Thank you guys for watching. Besok hari Rabu gue bikin satu episode ya. Bikin satu episode. Kamis libur, jadi episode yang besok gue akan prediksi buat 2 hari tuh. Buat hari Rabu dan buat hari Kamis. Karena hari Kamis gue gak akan bikin ngobrol NBA. Libur ya. Oke, thank you guys for watching episode 129. Sampai jumpa di episode ngobrol NBA selanjutnya. I'm out.